Bab 22. Tolong kabulkan permintaanku. Setelah Christine pergi, Rafli mengusap wajahnya dengan kasar, tak menyangka juga kenapa dia sampai bisa melontarkan kata-kata menyakitkan seperti itu. Murahan. Astaga, gumam Rafli, sontak merasa bersalah detik itu juga. Tak ingin Christine semakin marah, jadi dia berlari keluar untuk mengejar Christine. Terlihat gadis itu masuk ke dalam lift. Secepat yang Rafli bisa dia berlari menyusul, untunglah lift yang nyaris tertutup mampu dia hentikan. Christine sontak menatap ke arah dinding, enggan menatap pria itu. Lebih tepatnya sudah tidak peduli dengan apa yang akan dilakukan oleh Pak Rafli. Dan dengan nafas yang terengah Rafli masuk pula ke dalam lift tersebut. Melihat Christine yang memunggunginya, tapi meski begitu Rafli sudah merasa bahwa Christine menangis. "Kamu menangis?" tanya Rafli. Christine diam saja, malas menjawab, dia menggigit bibirnya sendiri menahan tangis agar tidak pecah. Tangan kanannya pun terus bergerak untuk menghapus air mata. "Maaf, tadi ucapanku keterlaluan," kata Rafli lagi. "Tidak usah minta maaf. Aku memang wanita yang murahan," balas Christine, bicara begitu ketus. Bahkan masih enggan untuk menatap sang dosen, sejak tadi masih betah untuk memunggungi. Sementara Rafli langsung memijit dahinya yang berdenyut, menghadapi Christine yang biasa saja begitu sulit, apalagi saat Christine yang sedang marah seperti ini. "Aku akan mengantarmu pulang." "Tidak perlu. Aku bisa pulang sendiri." Rafli terdiam, jadi hanya ada sepi di dalam lift tersebut. Saat pintu terbuka Christine bahkan buru-buru keluar, tapi Rafli berhasil mencekal tangannya. "Lepas." Kesal Christine, dia mengeluarkan semua tenaganya untuk melepaskan diri, tapi Rafli pun demikian juga, hingga tetap mampu menahan tangan sang gadis. Untungnya di kantor sudah sepi, hanya ada mereka berdua dengan dunianya sendiri. "Aku salah, maafkan aku," kata Rafli. Dia bicara dengan begitu lembut namun tidak berpengaruh apapun pada emosi Christine. "Lepas ih." Kesal Christine, jika sedang kesal seperti ini. Rasanya benci sekali saat tubuhnya disentuh. "Aku akan antar kamu pulang." "Ya sudah, lepas," bentak Christine pula. Namun Rafli tidak langsung melepaskan, dia hanya mengendurkan cekalannya. Lalu mulai melangkah lebih dulu dan menggandeng Christine untuk berjalan bersama. "Lepas," pinta Christine lagi, tapi Rafli seperti tidak memperdulikan ucapannya. Beberapa hari lalu Christine selalu mengucapkan kata putus, dan sekarang dia selalu mengucapkan kata lepas. "Apa Bapak tuli? Lepas. Aku bisa jalan sendiri. Lepas," kata Christine lagi, masih saja berontak. Sampai tak sadar jika kini mereka telah tiba di basement. Sama-sama berdiri di samping mobil Rafli, disinilah akhirnya pria itu melepaskan cekalannya pada sang gadis. Christine yang makin kesal langsung membuka pintu dan masuk, lengkap dengan menutup pintu kuat-kuat. Brak! Rafli yang sudah terbiasa dengan suara keras itu hanya terdiam, setidaknya lega karena Christine telah masuk ke dalam mobilnya. Sepanjang perjalanan itu, tak ada pembicaraan apapun di antara mereka berdua. Christine juga selalu menatap ke jalanan, sesekali masih menangis entah karena apa. Hatinya masih saja merasa sedih. Bahkan saat tiba di rumah, Christine pun langsung turun tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya kembali menutup pintu mobil dengan kuat. Helaan nafas Alan. Dia menghela nafas lagi. Masih tetap berada di sana sampai Christine tak terlihat masuk ke dalam rumah setelah menutup pintu kuat. "Astaga Christine, lama-lama pintu rumah kita roboh sayang. Kamu selalu saja membanting pintu, kenapa? Ada masalah di kantor?" tanya Momi. Dia sedang bersantai di ruang tengah, lalu dikejutkan dengan suara pintu yang tertutup kuat. Mominya langsung menduga bahwa itu kerjaan Christine. Dan ternyata benar, anak gadisnya inilah yang muncul. "Maaf Mom, aku tidak sengaja," kilah Christine. "Ada masalah di kantor?" "Tidak Mom." "Ya sudah, sana istirahatlah, ingat,
Besok adalah hari spesial untukmu dan seluruh keluarga. Jadi jangan marah-marah terus, kita harus menyambut hari wisudamu dengan bahagia, balas Mom. Dia tersenyum penuh syukur saat mengucapkan hal tersebut. Membuat Christine ikut tersenyum juga meski terasa begitu hambar. Ya, besok memang adalah hari spesialnya. Tak seharusnya semua jadi berantakan hanya gara-gara Pak Rafli. Setelah bicara beberapa saat dengan sang Momi, akhirnya kini Christine masuk ke dalam kamarnya. Langsung disambut dengan suara getar ponselnya di dalam tas. "Maaf," tulis Rafli dalam pesan singkat yang dia kirim. Christine tidak membalas, hanya membuang nafasnya dengan kasar. Beberapa detik kemudian dia pun membalas pesan tersebut. "Aku ingin putus," balas Christine. "Maaf, aku salah," jawab Rafli. "Aku ingin putus," kata Christine lagi. "Besok akan aku usahakan untuk datang di wisudamu. Jangan. Aku tidak ingin keluargaku tahu. Kita bisa bertemu secara diam-diam. Maaf atas kata-kataku tadi, kamu tidak murahan, kamu adalah wanita yang terhormat, aku yang salah," balas Rafli. Rasanya mereka hanya bisa berkomunikasi melalui pesan singkat, jika bicara secara langsung bawaannya selalu emosi. "Tidak usah datang, aku hanya ingin menghabiskan waktu bersama keluargaku," balas Christine kemudian. "Kamu masih marah? Kenapa Bapak tiba-tiba mengatakan bahwa aku adalah wanita murahan? Aku salah, maaf, aku juga tidak tahu kenapa tiba-tiba bicara seperti itu. Aku tidak memiliki hubungan apapun dengan Arhan, dia temanku dan kita akan pulang bersama, apa seperti itu saja salah?" Salah. Katamu akan membeli sesuatu dengan Arhan, bagaimana jika saat kamu pergi dengannya tiba-tiba Mama lihat? Karena itulah aku bilang pergi denganku saja, aku akan membelikan apapun yang kamu butuhkan." Christine terdiam sesaat, memikirkan apa yang diucapkan oleh sang dosen. Dia memang tidak diperbolehkan memiliki skandal, jika keluarga Pak Rafli tahu dia memiliki hubungan dengan pria lain, maka Tante Indah pasti akan langsung meminta Pak Rafli untuk menikah dengan wanita pilihannya. Christine harus diputuskan dalam keadaan baik-baik saja, sampai Pak Rafli bisa bicara bahwa wanita pilihannya saja ditolak, jadi jangan jodohkan dengan wanita yang lain. Karena Christine lama tak menjawab, jadi Rafli kembali mengirim pesan singkat. "Aku salah tentang hal itu Christine, maafkan aku ya. Kabulkan satu permintaanku dulu, baru setelahnya akan aku maafkan. Katakan, tapi jangan minta putus." Christine mencebik, rencananya selalu bisa terbaca oleh sang dosen. "Kamu mau apa?" tanya Rafli lagi, karena merasa bersalah jadi dia paling antusias dalam kirim pesan kali ini. Christine duduk di pinggir ranjangnya dan jadi bingung ingin minta apa. "Tidak jadi, aku tidak ingin minta apapun," balas Rafli kemudian. "Cium?" tanya Rafli.